Selama masa pandemi COVID-19, murid pendidikan usia dini Rosella di Pancoran, Jakarta Selatan memiliki cara baru dalam mendidik murid belajar dari rumah. Ya, mengandalkan teknologi dan pendampingan dari orang tua, anak usia dini bisa tetap semangat menerima materi pengembangan diri dari rumah. Kreativitas guru menghadirkan pembelajaran daring yang menarik dan menyenangkan akan sangat menentukan besarnya atensi murid terhadap kegiatan belajar daring. Seperti yang dilakukan oleh PAUD Rosella yang berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami, guru PAUD melibatkan orang tua dalam membimbing anak di rumah. Caranya, materi pembelajaran disampaikan langsung kepada orang tua melalui sambungan konferensi video. Setelah itu, guru tetap mengawasi orang tua dalam memberikan materi pengembangan diri kepada anak. Materi pembelajaran yang diberikan kepada anak usia dini pun berbeda dengan materi pembelajaran yang diberikan untuk anak di jenjang pendidikan di atasnya. Bagi anak-anak PAUD, materi yang diberikan akan disesuaikan dengan kemampuan anak untuk mengasah kemampuan kognitif bahasa, sosial dan emosional, serta psikomotorik. Nah, untuk membahas seperti apa tantangan PAUD di masa pandemi, saat ini kita sudah terhubung dengan Fahma Lia, pendiri PAUD Rosella. Selamat pagi, Bu Lia. Assalamualaikum. Pagi, Kak Imam. Oke. Tadi kita lihat sama-sama di tayangan bagaimana teman-teman dari PAUD Rosella mencoba begitu ya, optimal dalam melakukan pengajaran kepada anak-anak melalui gawai, terus kemudian juga pendampingan orang tua. Nah, sebetulnya tantangan selama 9 bulan ini menjalani pembelajaran daring itu apa saja sih, Ibu Lia? Tantangannya ya yang paling dirasakan khususnya untuk anak-anak yaitu kehilangan suasana bermain untuk mendapatkan pembelajaran terhadap anak-anak ya. Jadi kehilangan kebersamaan dengan teman-teman sebayanya. Baik. Iya, gitu. Jadi memang ini satu tantangan tersendiri Ya. bagaimana anak-anak yang memang hakikatnya itu bermain dan ini sulit untuk Betul. bermain dengan teman-teman sebayanya bahkan ya. Kita Ibu Lia, Iya. iya, ini kan Iya. satu hal yang memang pada dasarnya adalah satu sifat anak yang harfiahnya memang ingin bermain dan bersama teman-temannya. Nah, ini kan harus tergantikan dan harus mungkin medianya jadi teknologi gitu ya. Apa kiat-kiat atau mungkin langkah yang dilakukan oleh para pendidik sendiri untuk bisa tetap merasakan atau mengembalikan suasana bermain ini pada anak walaupun tidak bisa bertatap muka? Iya, jadi kita sebagai pendidik tetap berusaha ya memberikan yang terbaik pembelajaran lewat daring ini, yaitu agar anak-anak bisa cepat beradaptasi dengan suasana yang baru. Di antaranya memberikan kegiatan yang menarik dan menyenangkan ya, dengan sistem yang kita sudah biasa lakukan melalui WhatsApp group, per kelompok usia, selanjutnya dengan video call, dan juga dengan Zoom sebulan 2 kali. Nah, ini menuntut kita sebagai pendidik juga untuk melakukan strategi yang menarik dan menyenangkan untuk anak-anak, agar anak-anak bisa didampingi orang tuanya, mamanya, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan cara menyenangkan. Ya, itu. Nah, ini memang sebuah tantangan bagi kita, sehingga menuntut kreativitas dari guru dan juga lebih ekstra dalam persiapannya. Ya. Tapi alhamdulillah seiring jalannya waktu, karena memang anak-anak adalah mempunyai kebutuhan yang rutin ya, jadi kita harus tepat waktu dalam memberikan pembelajaran dan juga secara konsisten. Nah, karena kita tepat waktu dalam memberikan pembelajaran, akhirnya anak-anak mulai terbiasa. Jadi ketika kita hari ini waktunya jam 6 sampai jam 7 memberikan materi pembelajaran. Ketika jam 6 lewat belum ada, anak-anak udah menunggu absen, di mana materi pembelajarannya hari ini. Akhirnya seperti itu, alhamdulillah. Dan memang selalu kita evaluasi ketika pembelajaran ada satu atau dua anak yang tidak memberikan respon balik setelah kita memberikan materi pembelajarannya, kita evaluasi dan kita jalin komunikasi yang lebih intens lagi dengan orang tua. Kita tanyakan ada apa, kenapa. Kalau memang masih belum mau, ya udah kita tunggu maunya mereka dan kita arahkan ke orang tua agar bisa memberikan motivasi dan anak-anaknya akhirnya timbul mood ingin mengerjakan tugas. Baik.
Di tayangan atau di layar kita melihat tadi bagaimana orang tua juga turut mendampingi. Salah satunya tadi ada beberapa kegiatan pembelajaran seperti membuat jus ataupun kegiatan memasak. Apakah hal-hal seperti ini prakarya bersama, bekerja bersama dengan orang tua, ini menjadi salah satu metode yang sejak awal diterapkan oleh teman-teman di PAUD Rosella, Bu? Iya, memang kita memberikan kegiatan pembelajaran yang anak-anak butuhkan ya. Mereka kan memang butuh rangsangan yang apa namanya, yang nyata. Ketika di tayangan tadi temanya tema tanaman buah. Ya udah, bagi anak biasanya langsung minum jusnya. Nah, ketika kita memberikan pembelajaran ke anak, pengalaman belajarnya praktek langsung ya, dengan membuat jus, nah itu akan sangat berarti pengalaman dalam belajarnya untuk anak-anak usia dini seperti itu. Jadi Ini memang kerjasama orang tua dan guru ya. Orang tua menyiapkan medianya, guru memberikan materinya, tahapan-tahapan untuk anak bisa belajar dari pengalaman hari itu. baik, jadi lebih seru ya, atau bahkan justru lebih seru di rumah dengan orang tua gitu ya, karena lebih leluasa. Tadi juga bisa berinteraksi langsung dengan orang tuanya dan bekerja bareng bersama orang tua gitu. Nah ini juga bisa diterapkan ya oleh Betul. PAUD-PAUD lain Dan ya. kalau kita lihat ini keterlibatan dan juga peran orang tua begitu besar pastinya, apalagi anak-anak PAUD sendiri kan usia dini ini mungkin sulit fokus saat ini harus dengan media teknologi. Ada tidak edukasi yang memang diberikan kepada orang tua untuk bisa paling tidak menghandle anak mereka saat di rumah agar bisa fokus pada pembelajaran yang dilakukan secara daring, Ibu? Kalau untuk ke orang tua sendiri, selama masa pandemi ini, khusus sih tidak ada. Yang pasti yang lebih jelasnya kita selalu menjalin komunikasi lebih intens. Jadi Bu Guru juga melihat kenapa nih kok tidak mengerjakan, ya udah langsung kita japri orang tuanya, apa sebabnya. Nah, ketika anak misalnya sedang Bu lagi nggak mau, ya udah kita nunggu aja sampai anak mau dan kita arahkan ke orang tuanya, jangan dipaksa gitu ya kemauan anak. Oke, ya. Tadi ya, karena mood ya, kita tidak bisa sebetulnya anak-anak moodnya juga terkadang Harus berubah. dijaga betul-betul dikelola. Dan tadi ya, stimulus yang harus diberikan juga harus baik. Karena tadi anak-anak ketika di usia dini atau PAUD itu motoriknya juga perlu dilatih ya, Betul. ya. Oke, baik. Ibu terima kasih sudah berbagi informasi. Semoga apa metode yang diterapkan oleh teman-teman di PAUD Rosella bisa juga diterapkan oleh PAUD-PAUD lain yang ada di Jakarta dan di Indonesia. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya. Baik pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang sosok inspiratif yang membantu disabilitas berdaya secara ekonomi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.